Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2020, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung-Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih bersama pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 147 dengan mengangkat tema orang tua kok otoriter. Jadi ternyata otoriter itu bukan hanya sifat yang dimiliki oleh sebagian penguasa, tapi terkadang otoriter pun juga merupakan sifat sebagian orang tua. Dan kayaknya gak ada di antara kita yang mau dikatakan orang tua otoriter, karena kalimat otoriter itu terkesan bagus atau jelek. Ya, otoriter itu kan identik dengan kesewenang-wenangan, karepe menang dewek, maunya menang sendiri. Gak ada di antara kita yang mau dijuluki orang tua otoriter. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, ternyata ada pola-pola cara mendidik anak yang disadari atau tidak disadari itu adalah pola orang tua yang otoriter. Bahkan mungkin jangan-jangan kita termasuk yang menerapkan pola itu, walaupun kita tidak mau mengakui sebagai orang tua yang otoriter. Apa contohnya? Contoh sini yang pertama, ketika kita menganggap anak itu kecil terus, anggapan kita anak kita itu dari dulu sampai kuliah masih kayak bocah wingi sore, anak kemarin sore. Sehingga kita selalu menganggap anak kita itu tidak tahu apa-apa. Karena kita anggap tidak tahu apa-apa, akhirnya anak tidak pernah kita libatkan dalam aktivitas di rumah, dalam menentukan mau kemana, dalam menentukan rumah ini mau disetting seperti apa, dalam menentukan anak pengen melanjutkan kemana. Kita menganggap anak tidak tahu apa-apa. Di waktu yang sama kita merasa sebagai orang tua mesti benar terus. Gak mungkin
salah. Kenapa? Karena sudah banyak makan asam garam. Jadi asemnya wis akeh banget. Uyahe ya wis kakean. Sehingga kita menganggap anak itu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu, pokoknya yang paling banyak pengalamannya bapak, ibu, yang paling banyak ilmunya bapak, ibu. Kamu nggak tahu apa-apa, sudah diem aja. Ini tipe orang tua apa? Otoriter. Contoh yang kedua, sebagian orang tua pengennya anak itu mendapatkan solusi instan. Instan sih nopo? Ya sudah lah, mie instan siapa mie instan? Nah, cepet dinikmati gitu lah. Nggak pakai proses, itu namanya instan. Orang tua yang pengennya memberikan solusi instan kepada anaknya dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga anak tidak mengalami proses untuk mencari solusi, ini bisa jadi termasuk tipe orang tua yang otoriter. Yang ketiga, ada sebagian orang tua merasa bahwa orang tua yang sukses itu orang tua yang ditakuti sama anak-anak. Jadi kalau jenengan masuk rumah lagi pada rame langsung jarum jatuh pun kedengaran. Itu merasa ini orang tua sukses. Anak-anak semuanya takut ketika jenengan pulang ke rumah. Begitu jenengan pergi langsung apa? Rame maning. Apakah itu tipe orang tua ideal? Atau justru itu adalah tipe orang tua otoriter? Yang keempat, mentang-mentang orang tua merasa memiliki kekuasaan mutlak, merasa memiliki kekuasaan apa? Mutlak. Pokoknya kamu harus gini, harus gini, harus gini. Walaupun dengan dalih untuk kebaikan anak. Sama sekali tidak pernah melibatkan anak untuk mengungkapkan apa keinginannya, apa pilihannya. Dan tolong jangan dipahami dari awal bahwa kita itu membiarkan anak berbuat semaunya, bukan. Dari awal saya sudah sampaikan supaya tidak salah persepsi bahwa melibatkan anak itu bukan berarti anak itu dibiarkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, bukan. Tapi orang tua bertugas mengarahkan, memberikan bimbingan kepada anak ke arah yang lebih baik buat anak, sambil kita mendengar keinginan anak apa. Mungkin atau tidak pendapat anak benar, pendapat orang tua keliru. Mungkin apa kan? Mungkin. Karena orang tua maupun anak sama-sama manusia. Yang namanya manusia itu bisa benar, bisa salah. Baik. Mari kita bahas bagaimana menangani tipe orang tua otoriter. Pertama kita harus paham, kita statusnya orang tua, anak statusnya adalah anak. Perbedaan status ini, kita sebagai orang tua, anak sebagai anak, itu tidak otomatis menjadikan kita jadi berkuasa mutlak. Ini pahami terlebih dahulu. Tidak lantas menjadikan kita berhak penuh untuk menentukan arah hidup anak kita. Kamu harus jadi karena bapak polisi, maka kamu pun harus jadi polisi.
karena bapak itu dokter, maka kamu harus jadi dokter. Gak bisa seperti itu. Karena masing-masing dari kita, manusia ini sudah ditetapkan garis hidupnya oleh sinten? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tolong jangan dipahami bahwa kita itu tidak mengarahkan. Anak ya harus diarahkan supaya beribadah dengan benar, harus beramal soleh, harus jujur. Itu kita punya kewajiban. Tapi nanti jadi profesi apa, itu anak punya keinginan. Ketika jenengan jadi dokter, kemudian anak pengen jadi ustadz, berarti kan tidak tidak linier, tidak segaris dengan jenengan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Oke, sekarang dibalik. Tadi kan orang tuanya dokter, anaknya pengen jadi ustadz, jenengan bilang boleh. Sekarang kita balik. Bapaknya ustadz, anaknya pengen jadi dokter. Boleh? Boleh atau tidak? Yakin? Oh, jenengan untuk ustadz sih. Boleh atau tidak? Boleh. Emang umat Islam nggak butuh dokter? Butuh badan? Butuh. Sebagaimana mereka butuh ustadz, mereka juga butuh dokter. Tapi kan dokter bukan ustadz. Ya iya memang bukan ustadz. Mungkin dia ingin mengatakan, tapi kan dokter tidak ngisi pengajian, tapi kan dokter tidak ngajar. Apakah amal soleh hanya ngisi pengajian? Kita membutuhkan dokter yang soleh. Kita membutuhkan insinyur yang soleh. Kita membutuhkan polisi yang soleh. Kita membutuhkan tentara yang soleh. Kita membutuhkan pejabat yang soleh. Apapun profesinya, yang penting soleh. Saya tanya sama jenengan, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam profesinya sama semuanya, ustadz atau macam-macam? Profesinya para sahabat sama semuanya, ustadz semua, atau macam-macam? Macam-macam. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang panglima, ada yang gubernur. Ya. Tapi semuanya nopo? Soleh. Jadi kembali bahwa status kita sebagai orang tua itu tidak berarti kita memiliki otoritas mutlak untuk menentukan arah hidup anak kita. Sebab anak punya keinginan, anak punya pemikiran. Yang tugas kita orang tua adalah berkomunikasi dengan anak. Kamu pengennya apa? Bapak pengennya apa? Nah, disitulah kemudian kita mulai membimbing. Anak pengen jadi apa? Ditanya, kenapa alasannya demikian? Bapak pengen kamu jadi kayak gini karena bapak punya alasan seperti ini. Ayo kita bahas bareng-bareng alasan yang lebih real, alasan yang lebih bisa diterima yang mana. Ada saatnya alasan orang tua yang lebih tepat, ada saatnya alasan anak yang lebih tepat. Saya kasih contoh. Dulu sejak kami SD itu sudah diarahkan oleh orang tua, pokoknya kamu nanti
Habis SD lanjut ke pondok. Kamu belajar agama. Bahkan saking seriusnya beliau, ayah kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, untuk mengarahkan anaknya supaya ke pondok, sampai beliau setiap liburan pasti diajaknya kemana? Pondok. Ya, hampir setiap tahun diajak ke pondok. Kamu nanti mondoknya di sini. Setiap tahun. Alhamdulillah memang saat itu mbah kami memang di pondok itu, rumahnya dekat situ, sehingga sekalian silaturahim. Bertahun-tahun diberikan arahan, dipersiapkan kamu nanti habis dari SD ke pondok. Alasannya disampaikan, karena ini di luar kayak gini. Sudah mantep. Begitu kelas 6 SD, saya terbawa, pengen nggak masuk ke pondok. Saat itu ada sekolah SLTP yang namanya ST. Kenapa ST? Sekolah Teknik. Ya. Sekarang kayaknya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Pengen masuk ke sekolah teknik. Alasannya simple. Apa kira-kira alasannya? Apa kira-kira? Banyak teman-teman yang pengen masuk ke situ. Cuma alasan apa? Ikut-ikutan. Dan tidak ada dari satu kelas yang satu jumlahnya sekitar 20 atau 30 anak, tidak ada satupun dari teman-teman itu yang masuk ke pesantren. Rata-rata masuk ke sekolah umum. Berarti alasannya kuat atau tidak? Alasan saya kuat enggak? Ikut-ikutan teman, alasan kuat atau tidak? Tidak. Maka dinasihati sama ayah kami, enggak, kamu ke pesantren. Ya, di pesantren kayak gini. Di sana kamu dapatnya apa? Jelaskan. Akhirnya tukar pikiran, ya ikut apa yang dikatakan oleh ayah kami Allah yarham, masuk ke pesantren. Ya biasalah, awalnya kan ada perasaan apa? Perasaan apa? Kecewa, ya, biasa. Tapi akhirnya pelan-pelan mulai menyadari, oh iya ternyata memang yang benar. Sehingga kalau saat itu saya ngotot masuk ke ST, mungkin jenengan ya nggak ketemu saya di sini. Ya, mungkin ketemunya di pabrik mungkin. Ya. Itu namanya tukar nopo? Tukar pikiran. Ya. Jadi sejak dini anak itu dilibatkan dalam memutuskan jalan hidupnya, di dalam menentukan arah yang akan dilakukan di dalam rumah tempat dia tinggal. Tapi sesuai dengan umurnya. Masa batita diajak mikir ya, tentang pekerjaan ayah yang terbaik apa? Yo nggak nyambung tuh. Jadi sesuai dengan apanya? Sesuai dengan umurnya. Saya kasih contoh. Di sini saya kasih beberapa contoh. Saya kasih 3 contoh. Batita, balita, anak SD. Kita kasih contoh yang pertama batita. Batita ini apa? Bawah 3 tahun. Berarti umur 1 sampai 3 kira-kira, menjelang 3. Bagaimana kita melatih dia bisa memilih? Yang simpel aja, baju. Mau kondangan, mau bepergian, kemudian anak ini kita kasih alternatif 2 baju ya. Kamu milih yang mana? Itu dari kecil anak itu sudah dilatih untuk berpikir ya.
Dan kalau anak sumuran itu jangan dikasih pilihan 10. Wah, emang nggak ada bajunya 10. Adanya cuma berapa? Adanya cuma 4, 3. Kasih 2 saja sudah. Dia suruh milih yang mana. Ya. Sudah. Ini contoh mengajak anak untuk berpikir, menentukan pilihan ketika dia usianya masih pinten mau? Batita. Oke, sekarang kita naik. Usia berapa? Balita. Bawah 5 tahun. Sudah mulai bisa baca, megang buku. Nah, ini berarti levelnya sudah mulai naik. Bukan lagi baju, tapi sudah melibatkan cara berpikir, sudah lebih dalam lagi. Kita ajak ke toko buku, kita pengen kasih hadiah dia buku, kita sodorkan kepada dia ada sekian buku, 5 buku misalnya. Kamu dari 5 buku ini silahkan milih yang mana. Maka dia akan baca judulnya, mungkin dibuka-buka, lihat gambarnya, ya. Mungkin juga perlu lihat harganya supaya nopo, supaya terjangkau oleh orang tuanya. Dah, mungkin dia awalnya akan bingung, ya. Milih yang mana ya, milih yang mana ya. Kita sebagai orang tua tidak memberikan kebebasan mutlak kepada anak. Nih ada buku di toko buku ini, silakan pilih semaunya. Oh enggak, karena yang namanya toko buku, apalagi toko buku umum itu kan enggak semua buku itu baik. Makanya kan kita katakan kasih buku pilihan nih, dari sekian buku pilihan ini, alternatif ini kamu milih yang mana. Mungkin dia pertamanya akan bingung. Nah kita orang tua, nak kalau ini kamu kayaknya sudah punya yang mirip. Kalau yang ini kayaknya kamu belum punya. Ya, gimana kalau kamu ngambil yang ini? Seandainya anak kemudian enggak, pokoknya saya pengen yang itu, ya terserah dia, enggak apa-apa. Tapi nanti dia akan merasakan konsekuensinya. Inilah yang saya katakan, dari kecil anak itu diperbolehkan untuk memilih, kemudian merasakan apa? Konsekuensi dari pilihannya. Begitu sampai rumah, karena dia tetap ngotot ambil buku yang itu, ternyata begitu sampai ke rumah dibandingkan, iya ya, kok mirip ya dengan buku yang ini. Ya. Akhirnya dia merasakan, oh iya, ternyata arahan orang tua itu lebih baik. Ini anak usia berapa tadi? Balita. Oke, sekarang kita naik anak usia SD. 7 sampai 7 tambah 6 berapa? 13. 7 sampai 13 tahun. Ini apa kira-kira anak? Nah, anak SD itu sudah mulai kenal duit. Ya, apalagi anak sekarang. Ya, kenalnya nggak sembarangan, langsung kenalnya sing warnane abang. Kita dulu kenal warna abang kapan? Ya, wis tua lebih ngerti. Ya. Nah, dia sudah mulai kenal duit, sudah mulai diarahkan untuk nabung. Ya. Mungkin anak SD ini sudah boleh kita kasih pilihan, nak, ini kamu punya duit di tabungan sekian. Kamu bisa memilih akan tetap ditabung, atau kamu milih sebagian kamu gunakan untuk keinginanmu. Tentunya keinginan juga tetap kita berikan bimbingan. Namanya anak ya macam-macam kan ya, ada yang boros, ada yang apa? Gemi ini kan apa bahasa Indonesia nih? Medit, ora beda. Irit karo medit ya jane mandan. Bu, suami jenengan itu yang mana? Yang medit apa yang irit? Ya, mudah-mudahan yang irit ya. Anak-anak juga beda-beda. Ada yang masya Allah beral ya, keluarin duit ya sampai habis, menyesal ya. Tapi dia bisa merasakan konsekuensinya ketika dia melihat saudaranya yang irit, gemi ya, rajin nabung, ternyata setelah 1 tahun berikutnya tabungannya banyak, dia habis, dia akan merasa konsekuensinya. Lebih ringan melihat anak salah dalam menggunakan uang sakunya sendiri dan bisa merasakan akibatnya, daripada melihat anak
saat dia dewasa dan menjadi pejabat salah dalam menggunakan uang negara. Lebih ringan melihat anak salah menggunakan uang saku daripada anak salah menggunakan uang negara. Kenapa? Karena dari kecil dia tidak terbiasa untuk menghadapi kegagalan, konsekuensi dari perbuatan jelek yang dia lakukan. Dia bagaikan robot. Pokoknya orang tuanya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak pernah mengalami yang namanya error, trial and error, usaha dan gagal, nggak pernah. Sehingga gagalnya itu langsung duit nopo negara sekian miliar. Waduh, repot itu. Ya. Maka berlatihlah kita dengan anak itu ketika dia menghadapi masalah atau dia bikin masalah, latihlah anak untuk tidak diberikan solusi instan. Apa tadi instan? Apa? Langsung santap. Saya kasih contoh di sini. Seorang anak usia 7 tahun, katakanlah namanya Ari. Mudah-mudahan di sini nggak ngepasi yang namanya sama, ya. Kalau sama itu tanpa disengaja. Ya. Ada anak, katakanlah namanya siapa? Ari. Dia pinjem buku di perpustakaan sekolah. Dia janji di buku peminjaman akan dikembalikan setelah satu pekan. Ya, seminggu dikasih kesempatan membaca. Pinjam hari Senin berarti dikembalikan kapan? Hari Senin. Begitu pagi-pagi jam 7 kurang mau berangkat sekolah harus membawa buku itu, ternyata bukunya apa? Hilang. Ya. Ternyata bukunya hilang. Karena panik, akhirnya si Ari ini menuduh siapa? Adiknya dan kakaknya iseng. Ini pasti, pakai kata apa? Pasti. Ini pasti adik ini yang ngilangin. Minjem nggak ngembaliin, atau nuduh kakaknya, ini pasti kakak ini yang nyembunyiin, iseng, sukanya kayak gitu deh kakak. Akhirnya jam 7 kurang seperempat masih nopo, masih tengkar, ya, si tukaran antara si Ari ini dengan siapa? Adik dan kakaknya. Adik dan kakaknya dituduh kayak gitu, gimana? Ya marah tuh. Udah jam 7 kurang seperempat. Padahal sudah sebentar lagi akan masuk. Bapak juga pengen segera berangkat ke kantor. Ibu juga banyak aktivitas yang belum selesai dikerjakan. Nah, disitulah akan diuji kita ini orang tua bijak atau orang tua otoriter. Kalau kita termasuk tipe orang tua otoriter, maka kita akan langsung menuduh atau bahkan memvonis si Ari ini. Kamu jangan sembarang nuduh, paling kamu yang ngilangin. Jadi langsung di apa? Langsung di ibaratnya penggal. Kamu yang salah. Supaya apa? Supaya masalahnya selesai. Itu kan pengennya. Jadi pengen solusi instan. Ya terus masalah bukunya gimana? Nah, ibunya yang turun. Sudahlah, kamu nggak usah bikin bukunya. Nanti ibu yang beliin. Berarti solusi lagi-lagi nopo? Instan. Terus yang benar bagaimana? Yang benar, ketika masalah seperti itu, seharusnya orang tua itu melibatkan Ari. Kalau tadi kan enggak, langsung menyalahkan, langsung kasih solusi instan dibelikan. Seharusnya orang tua itu melibatkan Ari. Gimana caranya? Diajak untuk berbicara.
Diajak untuk berbicara supaya Ari ini berusaha untuk mencari solusi sendiri. Contoh misalnya kita tanya, lah kamu kemarin terakhir naruhnya di mana? Itu kan berarti membuat dia berpikir. Coba dibantu kakak adik, coba ngelihat kemarin Ari di mana bacanya. Ya mungkin akan, oh iya kayaknya kemarin dibawa ke rumah temen. Nah kan ternyata malah dia yang bawa ke rumah temen, ketinggalan di sana. Atau kemarin dibawa ke masjid. Nah dibawa ke masjid, coba kamu ingat nggak dibawa pulang? Kayaknya enggak deh, kayaknya ketinggalan di mana. Ya. Terus karena dia sudah terlanjur nuduh kakak dan adiknya, dan dituduh itu enak apa enggak? Enggak enak. Nah, di sini kita libatkan perasaannya, nak. Kalau seandainya kamu dituduh sama orang lain menyembunyikan sesuatu padahal kamu tidak menyembunyikan, perasaanmu gimana? Apa perasaannya? Ya jelas gak enak. Ya itu yang dirasakan sama kakak dan adikmu. Mulai disentuh. Nah, terus seandainya nih ternyata memang betul-betul hilang, solusinya gimana? Jadi nggak langsung kita sudah saya berikan aja. Kalau seandainya anak itu dari kecil selalu kita kasihkan solusi instan, apa-apa instan. Karena memang di zaman ini semuanya serba nopo? Instan. Mie instan, minuman instan, apa maning? Bojo instan. Karena semuanya instan, nggak bisa. Memang ada hal-hal instan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh instan. Kalau seandainya anak setiap hari menghadapi masalah kita langsung kasih solusi instan tanpa kita libatkan anak itu untuk berpikir sendiri, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dikhawatirkan sampai anak dewasa masih tergantung dengan siapa? Orang tua. Lo ada lo Pak Bu, sudah kuliah semester 8. Sudah kuliah semester 8. Itu kan berarti kan sudah hampir nopo? Sudah hampir lulus, sudah hampir tamat. Mau beli baju harus nelpon ibunya. Ini kira-kira warna yang bagus yang mana? Padahal sudah semester berapa? 8. Sekarang saya tanya sama jenengan, milih warna baju itu masalah besar apa kecil? Bu, temenan ini ibu-ibu ya, ibu-ibu kadang-kadang warna saja jadi masalah. Mau beli baju, loh bu kan ini sudah punya warna hijau kayak gini, tapi kan hijaunya beda Pak. Yang di rumah hijau lumut, yang di sini hijau apa bu? Ibu-ibu tuh tahu aja, hijau Tosca. Mungkin buat wanita, kalau buat bapak-bapak lah warna ya wis hijau ya, pada baik gitu ya. Tapi kan itu kan masalah kecil, bukan masalah besar. Masa hanya masalah kecil harus nelpon orang tuanya, sampai kapan? Jangan-jangan kita itu punya andil untuk membuat anak kita punya ketergantungan sedemikian rupa sama orang tuanya. Karena dari kecil kita nggak pernah libatkan anak untuk berpikir, memilih. Ya, maka hati-hati jangan sampai kita menjadi orang tua yang nopo otoriter. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Silakan, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah otoritas jika orang tua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Apakah otoriter orang tua yang selalu turut campur urusan rumah tangga anaknya? Iya, kira-kira demikian. Ya.
Makanya Pak Bu, kalau sudah berumah tangga, idealnya itu apa? Misah. Idealnya misah. Kecuali, nah, ada kecualinya. Kecuali dalam kondisi-kondisi emergensi. Emergensi ini apa? Gawat darurat. Ya. Apa contohnya gawat darurat? Orang tuanya sakit parah, gak ada yang merawat, itu berarti kondisi emergensi. Tapi kalau misalnya gak ada kondisi emergensi, gak ada kondisi darurat, maka lebih baik berumah tangga sendiri, agar latihan betul-betul bisa memanage rumah tangganya sendiri. Ini buat si anak. Buat si orang tua, Pak, Ibu, beri kesempatan anak ibu dan anak bapak itu untuk latihan mengatur rumah tangganya sendiri. Ya tapi kan saya pengen berbagi pengalaman. Bagus niat jenengan, tapi tidak setiap masalah jenengan ikut masuk. Saya tanya sama jenengan, ada enggak rumah tangga antara mertua dengan menantu mboten akur? Wonten apa mboten? Bukan wonten, kathah. Siapa yang keliru? Mertua atau menantu? Dua-duanya punya peluang untuk keliru. Mertua ini kadang-kadang terlalu turut campur rumah tangga menantunya. Menantu juga kadang-kadang kurang menghormati sinten mertuanya. Maka sebaiknya orang tua itu memberi kesempatan kepada anaknya untuk berumah tangga, nyeting sendiri rumah tangganya seperti apa. Oh berarti kita nggak boleh ya Ustadz ya memberi arahan? Boleh, tapi bukan setiap masalah kita ngasih apa? Arahan. Kalau misalnya ada masalah besar, itu baru urgen, bahaya. Coba jangan perhatikan ayat Al-Quran ya. Bagaimana Allah ngajarin suami istri untuk menyelesaikan masalah sendiri sebelum melibatkan apa? Pihak ketiga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhunna. Ketika Allah menjelaskan cara menghadapi masalah dalam rumah tangga, Allah berfirman ngajari para suami, kalau istrimu mulai enggak manut, fa'idhuhunna, nasihati. Siapa yang suruh nasihati? Suami. Berarti kan belum melibatkan apa? Pihak luar. Enggak mempan bagaimana? Wahjuruhunna fil madhaji', diamkan. Enggak mempan bagaimana lagi? Wadribuhunna. Boleh menggunakan pukulan, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Lihat. Masih perintahnya tertuju kepada suami. Suami istri, suami istri, suami istri. Setelah ini selesai, sudah selesai. Tapi andaikan dengan cara-cara ini nggak mempan, baru Allah berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau seandainya ternyata sudah di ujung tanduk, masalahnya sudah membesar, dikhawatirkan akan menimbulkan perceraian antara suami istri ini karena
tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, baru kemudian libatkan pihak ketiga. Kan kayak gitu aturannya. Nggak ujuk-ujuk langsung ibu masuk, mertua, bapak mertua masuk, kakek mertua masuk, buyut mertua masuk. Ini rumah tangganya siapa toh? Nah. Jadi intinya sebaiknya orang tua tidak terlalu dalam-dalam masuk ke urusan rumah tangga siapa? Anaknya, kecuali dalam kondisi yang memang harus masuk. Yaitu kondisi-kondisi darurat yang memang harus melibatkan jenengan sebagai orang tua. Satu lagi pertanyaan, silakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusi ketika orang tua mengetahui anak lelakinya berzina, kemudian orang tua sudah berusaha menasihati, mengajak ke majelis ilmu, namun belum ada perubahan. Sedangkan orang tua tidak bisa selalu mengawasi anaknya dikarenakan anak sudah dewasa. Pertanyaannya, bagaimana solusi terbaiknya ya Ustaz? Apakah harus segera dinikahkan meskipun agamanya belum baik? Jazakumullahu khairan. Solusinya satu, nasihatnya dilanjutkan. Nasihatnya dilanjutkan. Dan berusahalah untuk meragamkan cara memberi nasihat. Jadi jangan satu jenis, jangan satu macam caranya. Satu macam tuh setiap ketemu zina haram, zina haram, zina haram, kayak nggak ada apanya, kayak nggak ada redaksi yang lain. Ya, jadi diragamkan. Suatu saat diingatkan tentang surga, suatu saat diingatkan tentang neraka, suatu saat diingatkan tentang kehormatan, suatu saat diingatkan tentang efek buruk dari zina di dunia. Jadi nasihat itu dikemas dengan banyak kemasan supaya tidak bosan. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Yang kedua, doa. Yang kedua, doa buat anak. Karena doanya orang tua itu mustajab. Berpeluang besar untuk dikabulkan oleh Allah. Gak cukup hanya nasihat, doa, mudah-mudahan anak terbuka hatinya. Yang ketiga, apakah segera dinikahkan padahal agamanya belum baik? Menikah itu justru untuk memperbaiki apa? Agama. Salah satu tujuan menikah adalah untuk memperbaiki agama. Makanya dikatakan oleh Rasul SAW, orang yang menikah itu sudah menyempurnakan apa? Separuh agamanya. Jadi menikah itu akan menyempurnakan agama. Berarti nggak perlu belajar, dia perlu tetap. Maka Anda bisa memberikan arahan, kewajiban sebagai suami itu apa, dan Anda berusaha untuk mencarikan istri buat anak Anda yang kira-kira bisa mendukung suaminya untuk baik. Dan Anda pun harus menjelaskan kepada calon istrinya tentang karakter anak, bukan menceritakan aib, bukan, tapi karakter anak saya kayak gini, saya minta bantuannya supaya bareng-bareng. Tapi begitu anak itu dinikahkan, jangan kemudian Anda cuci tangan, nggak pernah memberikan nasihat, tetap kasih nasihat. Ini 3 solusinya. Yang pertama, nasihatnya diteruskan tapi diragamkan kemasannya. Yang kedua, didoakan. Yang ketiga, tidak apa-apa dinikahkan, karena menikah justru akan menyempurnakan agama, tapi tetap diberikan pengarahan bagaimana seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang baik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.